Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memperkenankan kepada saya pada hari ini untuk mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Leverage dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk oleh saya sendiri, Dewi Permatasari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada saat ini perkembangan dunia usaha semakin pesat dengan munculnya berbagai usaha yang menghasilkan barang maupun yang bergerak di bidang jasa. Persaingan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi perusahaan sehingga harus lebih cermat dalam mengikuti perkembangan yang terjadi. Perusahaan harus lebih peka terhadap peluang-peluang yang ada serta lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide yang baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang beraneka ragam. Di tengah kondisi persaingan yang semakin tajam, perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di dalam dunia usaha, setiap perusahaan harus dapat menyusun rencana kegiatan dan membuat keputusan dengan melihat kemungkinan kesempatan atau peluang di masa yang akan datang, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam melaksanakan dan meningkatkan aktivitas usahanya, perusahaan membutuhkan sejumlah dana yang bisa diperoleh dari berbagai sumber dana, baik sumber dana intern maupun ekstern. Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba dan juga ingin meningkatkan kinerja perusahaannya. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, maka dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan di masa yang lalu dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun rencana di masa yang akan datang. Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi 5 macam kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingkat profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan yang dilihat dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu akan menunjukkan apakah perusahaan mempunyai prospek yang baik atau tidak di masa yang akan datang. Rasio profitabilitas menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan net profit margin. Net profit margin merupakan perbandingan antara laba bersih setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Net profit margin berfungsi untuk mengetahui laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Net profit margin adalah rasio untuk mengukur keuntungan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Jika suatu perusahaan mempunyai net profit margin yang tinggi dan mengalami peningkatan, maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Tetapi jika net profit margin mengalami penurunan, maka akan membahayakan perusahaan dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Semakin meningkat profitabilitas perusahaan yang diproyeksikan dengan net profit margin, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik untuk menghasilkan laba, sehingga diharapkan pertumbuhan perusahaan semakin meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang diproyeksikan dengan net profit margin diantaranya adalah leverage dan likuiditas. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan dana baik dari sumber internal maupun eksternal.
Pembiayaan dari sumber eksternal melalui utang dapat mempengaruhi tingkat leverage perusahaan. Leverage adalah penggunaan aktiva atau aset atau sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan harapan untuk memperoleh laba yang lebih besar. Leverage timbul karena perusahaan dalam kegiatan usahanya atau dalam kegiatan operasional perusahaan menggunakan aktiva atau sumber dana yang memiliki beban tetap berupa biaya penyusutan dari aktiva tetap dan biaya bunga dari utang. Rasio leverage untuk mengukur sampai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan perbandingan antara utang dengan total aset. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban bunga yang bersifat tetap dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan atau efek yang positif kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana tersebut, serta dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sehingga leverage yang diproksikan dengan debt to asset ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan net profit margin. Jika proporsi leverage tidak diperhatikan oleh perusahaan, hal tersebut akan menyebabkan turunnya profitabilitas karena penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya yang harus segera dipenuhi dalam jangka pendek. Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan current ratio. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Likuiditas penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Jika perusahaan tidak bisa mempertahankan likuiditasnya, maka tidak akan dapat memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau dalam jangka pendek kepada pihak luar maupun dalam perusahaan. Jika kondisi tidak liquid atau illiquid sering terjadi, maka hal ini dapat menimbulkan keadaan yang kurang efisien dan bahkan menimbulkan kerugian. Jika perusahaan dapat mengelola likuiditasnya sehingga dapat memenuhi semua kewajibannya dalam jangka pendek tepat pada waktunya, maka kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi, likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan net profit margin. PT Gudang Garam Tbk merupakan produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia, yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. PT Gudang Garam Tbk harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai tujuan perusahaannya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu manajemen keuangan, khususnya mengenai pengaruh leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas. Net profit margin merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan penjualan bersih. Net profit margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan bersih atas penjualan. Sumber dana perusahaan dapat diperoleh dari pinjaman atau modal sendiri. Leverage merupakan penggunaan aktiva atau dana yang mempunyai biaya atau beban tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dapat menghasilkan leverage yang menguntungkan atau efek yang positif kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetapnya. Leverage ratio merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
Leverage dalam penelitian ini diproyeksikan dengan debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang dengan total aktiva atau aset, atau untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi debt to asset ratio suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi pendanaan perusahaan dengan menggunakan utang, yang mungkin akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Jika perusahaan memperhatikan proporsi utang yang ada di dalam perusahaan serta dapat mengelola utang dari aset perusahaan secara efektif dan efisien, saya ulangi, jika perusahaan memperhatikan proporsi utang yang ada di dalam perusahaan serta dapat mengelola utang dan aset perusahaan secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasional perusahaan, maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Dalam hal ini, leverage memberikan efek yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga leverage yang diproyeksikan dengan debt to asset ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan net profit margin. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi likuiditas berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi. Rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek, baik kewajiban kepada pihak luar maupun di dalam perusahaan. Likuiditas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan current ratio. Current ratio atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo, yang dihitung dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan utang lancar. Jika perusahaan dapat mengelola likuiditasnya sehingga selalu dalam kondisi likuid, maka akan memperlancar kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Dalam hal ini, likuiditas diproyeksikan dengan current ratio, sehingga jika perusahaan dapat mengelola likuiditasnya sehingga selalu dalam kondisi likuid, maka akan memperlancar kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Sehingga likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan net profit margin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk periode 2009 sampai 2018, baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Jenis data yang diperoleh melalui data sekunder berupa data laporan keuangan. Alat analisis menggunakan persamaan regresi linear berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikansi. Hasil analisis menunjukkan secara parsial leverage berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, leverage dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan terbukti dan terverifikasi. Demikian, saya sudah mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul pengaruh
leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk. Baiklah, presentasi penelitian pada kali ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat untuk semua pihak, baik bagi perusahaan maupun bagi mereka yang sudah membaca hasil penelitian saya di jurnal maupun yang sudah melihat video dari saya mengenai judul penelitian yang sudah saya uraikan tadi, yaitu mengenai pengaruh leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Gudang Garam Tbk. Baiklah, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.